Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang daftar pustaka dan catatan kaki. Untuk yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya Muhammad Fadil Syahputra. Saya Asliatul Baitin Nasiha dengan nomor NIM 202032058. Saya Muhammad Erwin Bro dengan NIM 202032061. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dari daftar pustaka terlebih dahulu. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Daftar pustaka menjadi hal yang penting dalam karya ilmiah. Tanpa kehadiran daftar pustaka, karya ilmiah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan sumber yang digunakan. Fungsi daftar pustaka. 1. Untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. 2. Bagi pembaca yang ingin mengelangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencatat dari daftar buku yang telah ditambahkan. 3. Untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya kita kutip. 4. Penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Selanjutnya adalah manfaat daftar pustaka. Nomor 1, sebagai sumber penelitian. 2, sebagai rujukan yang bisa digunakan untuk karya tulis lainnya. 3, bahan yang dapat ditelusuri kembali. 4, mengetahui sumber dengan jelas. Unsur-unsur daftar pustaka. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap, judul buku termasuk judul tambahannya, data publikasi, yaitu penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, namun nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Teknik-teknik penulisan dalam daftar pustaka yaitu sebagai berikut. 1. Nama pengarang dituliskan dengan cara nama belakang pengarang di depan, kemudian dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. 2. Tahun terbit buku maupun artikel. 3. Buku ditulis dengan cara dicetak miring apabila penulisannya dengan menggunakan program komputer. Namun, jika dituliskan secara manual dalam artian tidak menggunakan program komputer, maka judul buku dituliskan dengan cara diberikan garis bawah apabila rujukan diperoleh dari artikel, majalah, maupun koran, maka judul tulisan diberikan tanda petik 2, tanpa perlu dicetak miring maupun diberikan garis bawah. 4. Kota terbit buku maupun artikel. 5. Nama penerbit buku maupun artikel. 6. Semua unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan menggunakan tanda titik, sedangkan untuk kota terbit buku dihubungkan dengan menggunakan tanda titik 2. Tujuan daftar pustaka. Tujuan utama dari penulisan daftar pustaka adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang karyanya telah kita cantumkan dalam penelitian kita. Ini juga memudahkan pembaca untuk mengetahui lebih banyak tentang topik penelitian kita dengan mempelajari pustaka atau referensi yang kita gunakan untuk menulis makalah dari hasil penelitian. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki atau footnote
adalah catatan atau keterangan tambahan yang biasanya diletakkan di bagian paling bawah suatu karya tulis. Pada umumnya, catatan kaki ditulis dengan huruf yang lebih kecil dibandingkan huruf yang terdapat dalam teks. Fungsi catatan kaki. Berikut ini beberapa fungsi dari catatan kaki yang diantaranya seperti: 1. Catatan kaki berfungsi untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah supaya dapat dimengerti oleh pembaca. 2. Untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. 3. Dan untuk menunjukkan referensi lain supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Jenis catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki lengkap ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun penerbit, dan nomor halaman. Yang kedua, catatan kaki singkat ditulis singkat dan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ibid atau singkatan dari ibidium, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar, digaris bawahi, diikuti titik dan koma, lalu nomor halaman. OP.cit atau singkatan dari opre citato, artinya dalam karya yang telah dikutip. Dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya adalah nama pengarang, OP.cit, nomor halaman. Log.cit atau singkatan dari loco citato, artinya tempat yang telah dikutip. Seperti di atas, tetapi dari halaman yang sama. Format penulisannya adalah nama pengarang, log.cit, atau tanpa nomor halaman. Yang pertama, unsur-unsur catatan kaki. Unsur untuk buku. Berikut adalah unsur catatan kaki untuk buku yang terdiri. Yang pertama adalah nama pengarang. Ditulis dalam urutan biasa dan tidak dibalik, diikuti tanda koma. Yang kedua, judul buku. Diawali dengan huruf kapital kecuali kata tugas, ditulis miring atau digaris bawahi. Yang ketiga, nama atau nomor seri kalau ada. Yang keempat, data publikasi yang terdiri dari jumlah jilid kalau ada, nomor cetakan kalau ada, kota penerbitan diikuti titik 2, nama penerbit diikuti koma di dalam tanda kurung, dan tahun penerbitan. Yang kelima, nomor jilid. Yang keenam, nomor halaman diikuti tanda titik. Unsur untuk artikel dalam majalah sebagai acuan. Berikut adalah unsur catatan kaki untuk majalah yang terdiri. Yang pertama, nama pengarang. Yang kedua, judul artikel. Yang ketiga, di antara tanda kutip. Yang keempat, yang ketiga, nama majalah ditulis miring atau digaris bawahi. Yang keempat, nomor majalah jika ada. Yang kelima, tanggal penerbitan. Yang keenam, nomor halaman. Teknik penulisan dalam catatan kaki yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nomor rujukan yang ditulis harus setengah spasi lebih tinggi. Yang kedua, nama pengarang buku tidak perlu dibalik dan dituliskan secara lengkap. Yang ketiga, judul buku dituliskan dengan cara dicetak miring apabila ditulis dengan menggunakan program di komputer. Selanjutnya, jika dituliskan secara manual atau tidak menggunakan program komputer, maka cukup digaris bawah. Selain buku seperti artikel di majalah, jurnal maupun koran, judul sumber ditempatkan dalam tanda petik 2. Tidak perlu ditulis miring atau diberi garis bawah ketika catatan kaki tersebut bukan buku. Yang keempat, kota terbit buku. Yang kelima, nama penerbit buku. Yang keenam, tempat terbit buku. Yang ketujuh, nomor halaman pada buku. Yang kedelapan adalah unsur-unsur tersebut dihubungkan. Mohon maaf, Mas, slide sebelumnya.
Yang ke-8 adalah unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan menggunakan tanda koma. Namun untuk kota terbit setelah penulisan kota terbit untuk buku perlu dihubungkan dengan menggunakan tanda titik 2. Tujuan penggunaan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki sebagai tempat untuk memperluas pembahasan yang diperlukan. Namun, pembahasan yang dituliskan dalam catatan kaki tersebut tidak relevan apabila dimasukkan dalam teks bacaan. Yang kedua, catatan kaki untuk mendukung keabsahan dan penemuan maupun pernyataan dari penulis yang dicantumkan di dalam teks bacaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan kurang jelas. Kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan dilampirkan di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.